Selamat pagi bagi anak ibu kelas 6, bertemu kembali dalam materi kita hari ini, kisah Nabi Elia, dengan tujuan pembelajaran. 1. Menyebutkan contoh penyembahan berhala. Yang kedua, menyebutkan alasan dan akibat orang menyembah berhala. Dan yang ketiga, menjelaskan arti dan tugas Nabi. Dan yang keempat, menceritakan kisah Nabi Elia menurut kitab 1 Raja-Raja. Nah, anak-anak ibu silahkan berdoa terlebih dahulu secara pribadi, dan kemudian kita akan lanjutkan pembelajaran kita, ya. Baik, anak-anak ibu semuanya, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita. Nabi Elia mengajak Israel kembali kepada Allah untuk percaya, ya. Dalam situasi masyarakat sekarang, terdapat kecenderungan untuk mendapatkan hasil tanpa proses yang panjang dan berat. Mereka lebih percaya terhadap hal-hal duniawi yang dianggap dapat menjamin kebahagiaan atau keberhasilan. Contoh keberhasilan dan kebahagiaan duniawi yang mereka anggap sebuah kehebatan itu apa? Nah, uang, finansial yang banyak dan baik, dan gaya hidup yang mewah seperti berbelanja pakaian yang keren-keren dan modis. Nah, ini adalah salah satu kebahagiaan dan keberhasilan yang dianggap, ya, di dalam hidup manusia. Karena apa? Karena mereka itu lebih mengutamakan kehidupan duniawi daripada kehidupan rohaninya, yaitu lebih dekat kepada Allah. Nah, anak-anak ibu, seorang nabi artinya adalah seorang yang secara khusus dipanggil dan dipilih Allah. Apa tugas nabi? Yaitu menyampaikan sabda dan kehendak Allah kepada manusia, supaya manusia mengetahui dan menyadari apa yang perlu dilakukan di dalam hidupnya. Baik, anak-anak ibu, dalam Raja Ahab menyembah dewa Baal. Itulah dalam kitab Raja-Raja, ya. Raja Ahab itu boleh nanti kamu baca dalam Alkitabmu, ya nak, ya. Raja Ahab itu adalah anak dari Omri. Mereka, ya, Raja Ahab memerintah di Israel selama 22 tahun. Ia memiliki istri yang bernama Izabel, anak dari Raja Etbal atau Raja Sidon, dan dia menyembah dewa Baal. Bahkan dia membuat kuilnya di Samaria dan membuat patung di Asyera, ya. Karena Ahab menyembah dewa Baal, maka Allah memerintahkan Nabi Elia untuk mengingatkan, ya, agar Raja Ahab dan bangsa Israel kembali percaya hanya kepada Allah. Nah, anak-anak ibu, situasi masyarakat Israel pada zaman Elia adalah jauh dari Allah. Mereka mengikuti Raja Ahab dan Izabel menjadi penyembah berhala atau dewa Baal. Maka Nabi Elia diutus Allah untuk menegur dan menyampaikan nubuat atau pesan, ya. Nubuat yang disampaikan Elia adalah jika Israel tidak bertobat, tidak percaya kepada Allah, maka Allah akan menghukum dengan tidak menurunkan hujan di Israel selama 3 tahun lamanya. Inilah yang disampaikan Elia kepada Raja Ahab, ya. Dan juga Raja Ahab telah berdosa kepada Allah. Kenapa? Karena dia menghina Tuhan, karena sudah menduakan Tuhan dengan menyembah dewa. Nah, atas perintah Tuhan itu, karena Elia dikejar-kejar oleh Raja Ahab, maka Elia pun diminta Tuhan untuk tinggal di tepi sungai Kerit, ya. Selama dia tinggal di sana, Elia memerintahkan burung gagak, ya, atau Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberi makanan kepada Elia di tepi sungai Kerit. Nah, ketika juga sungai sudah mengering, Nabi Elia diminta pergi dan tinggal di Sarfat. Nah, di Sarfat dia tinggal di rumah seorang janda, dan Tuhan memerintahkan seorang janda itu untuk memberi makan kepada Nabi Elia. Namun ada sedikit ceritanya bahwa persediaan yang dimiliki seorang janda itu sudah menipis, dan dia mengatakan, jika aku memberikan tepung ini, makanan ini kepadamu, maka kami tidak akan makan lagi. Tetapi di situ Nabi Elia membuat mukjizat, yaitu bahwa minyak dan tepung yang dimiliki oleh janda miskin itu tidak akan pernah habis, sekalipun setiap hari dipakai untuk membuat makanan. Maka janda itu pun memberikannya, dan selama Elia di Sarfat, di Israel tidak turun hujan selama 3 tahun. Dan janda itu tetap makan karena dia memberi Elia makanan dari pekerjaannya.
Nah, anak-anak ibu, dalam kisah Nabi Elia 1 Raja 18 ayat 19 sampai 40, anak ibu juga boleh membacanya dalam Alkitab kalian tentang bagaimana Elia itu di Gunung Karmel. Nah, Elia menghadap Raja Ahab dan ingin membuktikan kemahakuasaan Allah. Ya, dia meminta supaya dia dengan nabi Baalnya itu, imam-imam Baal itu bersaksi dengan seekor lembu, ya. Dia meminta seekor lembu untuk membuat sebuah korban bakaran, ya. Persembahan Elia yang terbakar menjadi bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Nabi-nabi dewa Baal itu atau dewa Baal itu sebanyak 450 orang berdoa dari pagi sampai sore meminta supaya Allah mereka itu menurunkan api untuk membakar lembu itu, tetapi tidak ada. Sehingga Elia mulai mengejek, berdoalah lebih keras, mungkin Tuhan kalian itu sedang pergi jalan-jalan ke mall atau sedang ke kamar kecil atau tidur, katanya. Nah, dan mereka sambil memukuli diri, tetapi api tidak turun untuk membakar korban itu. Dan kemudian Elia pun membuat sebuah mujizat, ya. Dia berdoa memotong korban bakaran itu, membasahinya dengan air, lalu dia berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah Israel, Allah yang disembah oleh Israel, turunkanlah api untuk membakar korban bakaran ini supaya bangsamu ini percaya hanya kepadamu, katanya. Nah, agar terbebas dari bencana, bangsa Israel itu harus percaya dan kembali kepada Allah. Nabi Elia mengadakan korban bakaran itu sebagai bukti bahwa Allah lah yang harus disembah oleh bangsa Israel, bukan dewa Baal itu. Nah, kesaksian itu terjadi di Gunung Karmel, ya. Maka pesan pokok dari Nabi Elia, ya, inti pewartaan Elia itu adalah apa? Raja dan rakyat Israel itu harus berhenti menyembah dewa Baal dan harus kembali percaya dan menyembah Allah Israel, yaitu Allah kita, Allah yang kita sembah. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Elia kepada bangsa Israel. Nah, anak-anak ibu, apa contoh penyembahan berhala di zaman sekarang? Lihatlah di situ, kekayaan, kekuasaan, ketenaran, dan kesenangan. Inilah sebenarnya contoh penyembahan berhala di zaman sekarang, zaman modern. Lalu kesenangannya apa itu contohnya? Main game. Nah, ini setan ini, main game ini, ya. Jadi jangan lagi main-main game. Nah, orang yang melakukan penyembahan berhala atau mengutamakan kesenangan duniawi, akibatnya apa? Hidupnya tidak akan tenang. Ya, hubungan atau relasi dengan orang lain itu pun menjadi tidak baik. Lalu apa? Apa yang akibatnya terakhir? Akan menderita. Nah, kalau sudah tidak tenang, tidak baik hubungan, maka hidupnya menderita. Kepada siapa dia akan bertukar pikiran? Tidak ada lagi, kan, akhirnya dia hidup menderita. Nah, agar tidak jatuh dalam godaan duniawi, kita hendaknya taat dan setia kepada Tuhan, ya. Dengan cara apa? Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan artinya menolak pemujaan kecuali memuja kepada Tuhan. Ya, uang, kuasa, ketenaran, dan kesenangan adalah sarana bagi kesejahteraan bersama sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi kita pakai itu sebagai sarana, bukan untuk tujuan kita bahagia, tetapi sarana kita memperoleh kebahagiaan. Nah, anak-anak ibu, apa yang mau ibu harapkan dari kalian sekarang? Jadilah kita nabi-nabi kecil. Ya, kita boleh harus menjadi nabi kecil sekarang dengan bersikap jujur, beriman kuat kepada Allah, dan berani menegur orang yang berbuat salah. Dengan demikian, kita sudah dikatakan nabi kecil pada zaman sekarang. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini, ya. Nanti di Google Classroom ibu akan memberikan tugasmu dan jawabannya kamu ambil di video ini, ya. Tetaplah menjaga kesehatan, berdoalah dengan doa penutup secara pribadi juga, dan jagalah hatimu jangan sampai dililiti oleh setan supaya kamu tidak menyembah berhala. Jangan mau mencintai uang, tetapi jadikan uang sebagai saranamu untuk mencintai Tuhan, ya. Terima kasih, salam sehat dan selamat pagi.